Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam perlindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini Ustazah akan menjelaskan mata pelajaran Sirah kelas 4 bab orang Yahudi dikepung oleh orang Muslim. Mohon diperhatikan baik-baik. Solihah, masih ingatkah kalian kisah Sirah pekan kemarin? Pada saat terjadinya pembunuhan antara pedagang emas yang ada di pasar Yahudi dan seorang pemuda Muslim yang terbunuh karena kasusnya seorang atau beberapa pemuda Yahudi telah menggoda seorang wanita muslimah. Masih ingat ya teman-teman? Lantas bagaimana tanggapan Rasulullah tentang kasus ini? Teman-teman, ternyata Rasulullah SAW segera mendatangi para pemuka Yahudi Bani Qainuqa setelah mengetahui kasus pemuda Muslim dan tukang emas di pasar Yahudi tersebut. Rasulullah meminta agar orang Yahudi berhenti mengganggu kaum Muslim dan menghormati perjanjian damai mereka yang telah mereka lalui bersama. Jika orang-orang Yahudi tidak mau melakukan sesuai perjanjian damai yang telah mereka buat atau mereka sepakati bersama, maka orang Yahudi akan mengalami nasib seperti orang Quraisy, yaitu terjadinya perang. Namun ternyata orang-orang Yahudi malah meremehkan peringatan Rasulullah SAW. Lantas bagaimana reaksi Rasulullah Ustazah pada saat mengetahui ternyata orang Yahudi meremehkan peringatan Rasulullah? Ternyata teman-teman, Rasulullah SAW memimpin kaum muslimin untuk mengepung rapat-rapat Bani Qainuqa di perkampungannya selama 15 hari berturut-turut. Jadi orang-orang Bani Qainuqa tidak bisa keluar dari desanya sendiri karena dikepung oleh orang-orang muslim. Karena telah dikepung selama 15 hari berturut-turut, akhirnya orang-orang Yahudi Bani Qainuqa ini sampai kehabisan makanan dan keberanian hingga akhirnya orang-orang Yahudi Bani Qainuqa ini menyerahkan diri kepada keputusan Rasulullah SAW, teman-teman. Akibat dari pengepungan yang telah dilakukan oleh orang-orang Muslim kepada orang-orang Bani Qainuqa Yahudi selama 15 hari ini, maka mereka menyerahkan semua keputusan kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah berunding dengan sahabat dan memutuskan bahwa semua laki-laki dewasa Bani Qainuqa harus dibunuh. Solihah. Loh, mengapa Ustazah? Karena mereka supaya tidak bekerja sama dengan semua musuh kaum muslim untuk menyerang Rasulullah SAW dan para sahabat. Setelah perundingan yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat tersebut, ternyata datanglah seseorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, teman-teman. Siapakah itu? Abdullah bin Ubay merupakan pemimpin penduduk Madinah. Namun pada saat Rasulullah datang di Madinah, kedudukan Abdullah bin Ubay ini jadi lemah. Karena itu Abdullah bin Ubay ini sangat merasa benci kepada kaum muslimin. Abdullah bin Ubay ini mengaku masuk Islam karena mempunyai tujuan tertentu. Tujuannya apa Ustazah? Niat Abdullah bin Ubay untuk masuk Islam ialah hanya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Lantas apa tujuan kedatangan Abdullah bin Ubay pada saat perundingan Rasulullah dan para sahabat Ustazah? Ternyata solihah, Abdullah bin Ubay ini datang untuk menghalangi rencana Rasulullah membunuh semua laki-laki Bani Qainuqa. Abdullah bin Ubay ini terus mendesak Rasulullah hingga akhirnya Rasulullah memberi maaf untuk orang Yahudi dengan syarat orang-orang Yahudi Bani Qainuqa harus pergi selamanya dari Madinah dengan meninggalkan senjata-senjata yang mereka miliki dan meninggalkan semua alat-alat pertukangan atau alat-alat untuk membangun sebuah bangunan yang mereka miliki, teman-teman. Akhirnya orang-orang Yahudi Bani Qainuqa pergi menuju perbatasan Syam. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman sudah mengetahui ya kisah Rasulullah SAW hari ini. Sekarang waktunya teman-teman untuk belajar. Silakan diperhatikan tugas teman-teman berikut ini. Cukup sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.